Assalamualaikum Sobat Pak D, ketemu lagi dengan aku Pak D di sesi zona koin micin high risk warning ya. Kalau yang aku review di sini belum tentu aku masuk ya. Yang sudah pasti aku masuk itu pasti aku masukin di playlist Loyalis 7. Oke. Itu yang aku pasti investing style. Kalau di sini bisa dikatakan bisa aku masuk, bisa aku hanya review saja. Dari requestan Sobat Padi semuanya. Jadi kalau Sobat Padi mau request token micin apa yang mau dibahas, silahkan, nanti aku akan coba bantu riset ya. Itu pun tidak menjadi jaminan risetku itu benar ya, karena aku juga manusia. Oke, di sesi kali ini aku akan bahas banyak banget komentar di channel Loyalis 7 ya, terutama itu banyak yang berkomentar tentang mana ini. Tak ini coba aku akan buka Libero Finance. Mana ya? Nah, di sini aku akan bahas tentang Libero Finance yang sering banget dibahas sama diminta untuk bahas ini. Mohon bersabar ya untuk yang request. Mungkin aku itu bukan berarti lemot atau gimana ya, memang lemot sih. Tapi memang butuh waktu untuk memvalidasi sebuah koin itu bagaimana secara fundamental. Aku ndak tertipu sama APR sama APY ya, ndak, itu bukan patokanku untuk entah itu investing style ataupun trade. Itu ndak jadi acuan kalau aku pribadi ya. Yang jadi acuanku ya fundamental sama utilitas dan use case dari kriptonya itu sendiri seperti apa gitu. Jadi mohon maaf mungkin kalau ada yang request belum aku penuhi satu persatu, itu masih aku masukkan dalam list dan masih aku pantau buat ke anak-anak juga yang udah gabung di Loyalis 7 Camp. Itu sering aku ajak sharing buat ini gimana nih, token seperti ini gimana gitu. Terus aku ya juga punya tim sendiri untuk riset ya. Oke, kita bahas ini dari Libero Finance. Kita telusuri dulu dari websitenya. Oke, kita masuk di websitenya, kita lihat tokenomiknya, utilitas use case-nya itu seperti apa. Oke, kita baca dulu ini di sini. Ini yang bikin aku kaget itu sebenarnya satu. Kok ada logo Thorium? Thorium itu dulu kalau ndak salah itu token gantinya Cerberus ya. Cerberus yang rook katanya karena scam atau apa, itu lagu lama banget. Itu lagu lama banget dalam dunia kripto ya. Kalau istilah dia dihack, sebelum Thorium keluar itu, Thorium keluar ini ya, aku kasih tahu sejarahnya. Thorium ini yang di bawah, oke, yang logo ini. Nah, itu sebenarnya ini kayaknya ada yang lebih jelas deh, Thorium. Nah, ini dia. Ini sebenarnya awalnya itu Cerberus. Cerberus katanya dihack, walaupun begitu kan ada penggantian katanya. Dihack dan semua aset itu sampai likuiditasnya itu sampai habis, dan akhirnya dia memutuskan untuk tidak meneruskan Cerberus dan membuat project baru yang namanya Thorium dengan tim dev yang sama. Itu bagiku lagu lama di permodelan untuk token micin ya, untuk ya
bisa dikatakan penipuan gitu. Jadi mengulangi pola yang sama. Nah, ini mungkin ini bisa dikatakan ya gitu. Semuanya sudah audit certik ya. Thorium juga audit certik ya. Terus Cerberus juga dulu kayaknya ya juga audit certik. Itu ya sama. polanya aku pertama kali lihat Cerberus terus lihat logo Thorium ini aku sudah bertanya-tanya, mana tadi wait wait ya. Oke, ulangin lagi. Logo Thorium itu aku sempat udah kayaknya ndak deh, ada yang sesuatu yang ndak beres. Walaupun saat aku riset itu aku lihat susunan smart kontraknya dari Libero Finance itu bagus ya. Dari Libero Finance itu bagus dari sisi susunan smart kontraknya ya, holdernya ya terutama. Tapi karena adanya logo Thorium aku mikir dua kali tuh ya, karena itu bagiku kalau sudah sesuatu token dia katanya scam ataupun apa, tapi kok dia membuat project baru, itu yang aku perlu tanda tanya gitu. Konsepnya pasti ya, pasti dia akan mengulangi konsep yang sama, rug pull, pencucian uang untuk membiayai project baru lagi, seperti itu. Kalau yang baru bermain itu ndak berasa lah, buat yang scalper itu ndak berasa ya, belum pernah kena rug pull. Kalau aku sudah bermain di micin ETH sampai habis 4 BTC itu pernah. Itu udah makan kenyang di situ. Makanya kalau seperti ini, makanya untuk ada Thorium itu udah aku ilfil duluan. Nah, itu ya, itu objektif ya. Subjektif bukan objektif, bukan pandangan objektif Pak D setelah Pak D riset. Ini ya, kalau dilihat dari tokenomiknya itu 15% biaya pembelian sampai 18%. Oke. Kontraknya ini ya. Maxel sama per satu transaksi itu 2 juta Libero. Maksimal sell kalian itu 2 juta Libero. Tokenomiknya, bentar, sebelum kita ke tokenomik, Libero adalah pelopor dalam kebebasan finansial dan mereka menetapkan standar emas untuk mendapatkan pasif untuk mengubah seluruh ruang DeFi. Oke. Kampanye pemasaran agresif global. Ya. Staking otomatis terbaik, protokol pertanian multi-chain DeFi APY tetap tertinggi di dunia, 158.893. Ini tinggi. Pasti kalian tertipu di sini kan? Oke. Tapi jangan senang dulu kalian. Dan di sini muluk-muluk nih, staking compounding otomatis di dompet Anda. Oke, staking dan compounding otomatis di dompet Anda. Dapatkan hadiah setiap 30 menit atau 48 kali setiap hari. Tinggi banget kan, Bos? DeFi 3.0 multi-chain farming untuk mendukung hadiah tinggi. Membakar pasokan 2-4% setiap minggu. Rug proof tidak mencetakkan ke dompet diaudit oleh Thorium dan Rug free coin diaudit oleh Certik. Nah, di Libero Bank dapatkan BUSD dari 7% volume transaksi berpartisipasi dalam kelola Libero. Aku sebar link referralku di sini ya. Silakan kalian coba. Kalau kalian mau coba silakan, tapi bukan tanggung jawabku pribadi. Kalian review saja di situ. Oke. Setelah itu kita lihat ya, udah berarti dia kan lebih fokus ke utilitas case-nya itu yield farm dan stake ya, dan menawarkan passive income.
kita lihat untuk tokenomiknya. Oke, buka aplikasi sebentar. Ini kayaknya ada yang, nah ini Libero, sebentar mana, nah ini dia pertanian multi, dia menyebutkan multi chain DeFi 3.0, perbendaharaan Libero, aliran masuk treasury, meningkatkan saldo Libero treasury dan mendukung token Libero yang beredar. Dana LIT ya, ini jadi kunci loh. Tak bahas untuk tokenomiknya. Mana tokenomik? Nah, ntar ini biar apa? Nah, ini dia 5% dan pembelian 10%. Selfie akan diletakkan di LIT fund ya, untuk staking reward provide untuk positive rebase. Jadi kategorinya ini token rebase ya. Kalian paham enggak yang namanya token rebase? Rebase token, atau bisa dikatakan supply yang elastik. Ini bahasa Indonesianya apa? Positive rebase, biar kalian tahu tuh. Wait. Positive rebase, rebase itu elastik. Jadi gini, ini patokannya bukan harga lagi, tapi kalian harus jeli di tokenomiknya, di market capnya. Jadi gini, rebase itu setelah kita beli ya, gampangnya gini deh. Token rebase itu gini, seumpama nih kalian beli 1000 Libero saat harga $1. Ternyata dia mau burn nih, mau bakar supply-nya, buyback burn ya yang dia katain ya, 2-4%, dan ternyata harga tokennya meningkat nih menjadi 2. Kan kalian harusnya untung tuh, punya 1000 koin tapi di harga 1 dan sekarang di harga $2. Harusnya kan kalian untung, ya kan? Tapi untuk sistem rebase di dompet kalian itu, karena harga meningkat di harga 2, token yang jumlahnya 1000 itu berkurang menjadi 50%-nya, Bos. Jadi 50, jadi 500. Karena apa? Dia menyesuaikan harga. Saat harga tinggi, token yang kalian miliki akan berkurang dari harga kalian beli. Semisal harga saat ini lebih rendah dari kalian beli, token yang ada di dompet kalian akan bertambah. Itu kekurangan dan kelebihan dari rebase token. Oke. Ini jelas ya. Ini memang agak panjang dan aku harus berhati-hati di sini. Ini mungkin nanti aku tidak akan membuat link afiliasiku deh. Silahkan kalian kalau main di sini silahkan. Tapi untuk yang rebase token itu sangat aku tidak rekomendasikan kalau kalian belum bisa hit and run ya. Belum bisa hit and run. Dan juga kalian harus pantengin komunitasnya. Kalian harus selalu aktif, lihat statusnya, dan kalian juga tetap harus memantau yang namanya yang jadi patokan itu bukan harganya, tapi di kapitalisasi pasarnya. Oke ya, di sini paham ya. Jadi harga itu bukan patokan tapi di market cap-nya, dan itu sangat rawan dengan halu. Kelihatannya kita
untung bos. Tapi tunggu dulu, ini kita baca di dokumentasinya. Kalau nggak percaya nih, aku sudah sempat buka yang ini. Mana? Aku sudah sempat baca yang mana ya? Dokumentasi. Oke. Ini maaf ya, aku agak lama karena ini pembahasan sampai token rebase itu apa, buat kalian agar lebih paham. Kita baca di poin ini. Ya. What is a lead libero insurance treasury? Aduh, bahasa Inggrisku kacau bos. Nih ya, kita baca ya. LIT adalah singkatan dari Libero Insurance Treasury yang merupakan dompet terpisah dalam sistem LAP Libero. LIT menggunakan algoritma yang mendukung imbalan rebase dan didukung oleh sebagian dan biaya perdagangan beli. Secara sederhana, hadiah stacking rebase reward yang dibagikan setelah 30 menit dengan tarif 0,4% didukung oleh parameter lead sehingga memastikan tingkat bunga yang tinggi dan stabil bagi pemegang Libero. Namun dana di dompet ini tidak hanya berdiam diri saja. Oke, Libero akan menggunakan DeFi 3.0 multi-chain farming untuk meningkatkan LIT secara eksponensial guna mendukung harga dasar yang lebih baik. Dana dijembatani ke blockchain lain yang kompatibel dengan EVM ya. Lead didedikasikan, nah di sini seperti ini. Dan dia menjelaskan nih, token rebase adalah token yang suplai sirkulasinya meluas atau menyusut karena perubahan harga token. Meluas atau menyusut. Jadi bisa berkurang, bisa bertambah. Semakin bertambah di dompet kalian itu berarti nilainya semakin tidak ada. Oke. LAP Libero memanfaatkan formula rebase positif yang meningkatkan pasokan token yang memungkinkan pemegang Libero untuk terus mengembangkan token mereka. Oke, rebase positif didukung oleh Libero. Oke ya. Tapi ini di sini kalian sudah dijelaskan. Oke. Kalau kita lihat susunannya, aku paling suka itu memang dari dilihat dari sininya ya, dari Libero ya. Kalau kita lihat dari holdernya itu bagus. Itu bagus menurutku. Cuma yang disayangkan yaitu sistem rebase. Silakan. Kalau ada yang sudah membuktikan, silakan bisa komentar di bawah ya. Aku susunan holder seperti ini aku suka. 10 besar itu smart contract semua itu aku suka. Tapi kenyataan dari token rebase itu bisa kalian buktikan sendiri dan silahkan untuk berkomentar bebas. Bisa juga analisa Pak D salah ya. Bisa juga analisa Pak D salah. Dan silahkan bagi yang sudah megang token ini bisa komentar di bawah apakah token di dompet kalian itu bertambah dan berkurang dengan sendirinya atau gimana. Silahkan komentar di bawah. Oke, disclaimer, ini bukan anjuran investasi atau melakukan apapun yang ada di video ini, karena ini hanya bertujuan untuk informasi, edukasi, serta dokumentasi pribadiku semata. Disadari bahwa resiko investasi itu sangat tinggi, selalu gunakan dana bebas, jangan dana beras. Do your own research, karena tanpa riset kalian bakal bunuh diri. Dengan ini kalian menyadari bahwa resiko investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Pak D bukan seorang ahli keuangan ataupun ahli cryptocurrency. Pak D juga sama seperti kalian, investor biasa. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa bahagia, semoga profit semuanya, amin yuk. Assalamualaikum.